Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Mohan mengatupkan giginya erat-erat. Syaraf di tubuhnya tiba-tiba menegang dan pembuluh darahnya terlihat. Sesaat kemudian, Mohan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah langit. Raungan liar dan marah yang bercampur dengan rasa sakit keluar dari mulutnya. Yan Xiao, dalam kehidupan ini, kita berdua pasti tidak bisa berdamai, teriak Mohan. Sementara Mohan mengaum dengan marah ke langit, Xiaoyan yang telah menghilang dari formasi teleportasi perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan jiwanya segera melonjak lalu memasuki cincin penyimpanan di telapak tangannya. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan yang Mohan awalnya kenakan di jarinya. Namun ketika Mohan ditekan oleh tekanan Dodi, King Feng diam-diam mengambil cincin penyimpanan dari tangan Mohan. Selain itu, King Feng telah menggunakan kekuatan jiwa Dodi untuk secara diam-diam menyembunyikan hubungan antara cincin penyimpanan dan Mohan. Pada saat itu Mohan menaruh seluruh perhatiannya pada Xiaoyan. Jadi dia tidak memperhatikan detail kecilnya. Xiaoyan tidak bisa melakukan apapun pada cincin penyimpanan setelah mendapatkannya. Kekuatan jiwa Mohan telah memasuki tahap konsolidasi akhir. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mudah. Untungnya Xiaoyan masih memiliki guyau di tubuhnya. Di bawah kekuatannya yang menakutkan, bahkan ahli kekuatan spiritual dari tahap konsolidasi akhir tidak ada apa-apanya di hadapannya. Hanya dengan satu serangan, dia dengan mudah melepaskan segel spiritual yang ditinggalkan Mohan di cincin penyimpanan. Ini juga alasan mengapa Mohan tiba-tiba menjadi marah. Setelah melepas segel spiritual asli pada cincin penyimpanan, Xiaoyan tidak terburu-buru memeriksa barang-barang di dalamnya. Dia hanya meninggalkan segel spiritualnya di cincin penyimpanan dan memakainya di jarinya. Bukan karena Xiaoyan tidak tertarik dengan barang-barang di dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun ini adalah cincin penyimpanan seorang bandi elit bintang 9. Xiaoyan tentu saja akan sangat tertarik. Hanya saja sekarang dia telah sampai di tujuannya. Pada saat ini cahaya keemasan yang menyilaukan telah muncul di sebuah kotak yang dapat menampung hampir 10.000 orang. Cahaya keemasan tersebar, mata Xiaoyan perlahan menyapu alun-alun. Saat dia melihat kerumunan di alun-alun, matanya yang tenang menunjukkan gejolak. Di antara orang-orang yang hadir di sini, hampir setengah dari mereka sebenarnya berada di ranah bandi atau lebih tinggi. Jumlah seperti itu beberapa kali lebih banyak daripada jumlah bandi elit di kota liar kuno. Apakah ini wilayah barat? Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia melihat kota yang ramai di depannya. Dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya telah ditingkatkan di wilayah barat. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan tiba di wilayah barat, scene berganti di benua Doqi. Meskipun Kaisar Api Xiaoyan telah meninggalkan benua Doqi, hal ini tidak mengubah aturan asli benua tersebut yang kuat akan bertahan. Pelatihan dilanjutkan, namun perbedaannya dengan masa lalu adalah dengan adanya Kaisar Api di depan mereka, semua orang di benua ini tampaknya menjadi sedikit lebih terobsesi dengan pelatihan. Akibat langsung dari hal ini adalah kekuatan rata-rata seluruh benua menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di wilayah barat laut benua Doqi, terdapat lembah pegunungan terpencil. Segalanya tampak damai dari luar. Tetapi begitu seseorang menjelajahi lebih dalam, inti lembah pegunungan ini tertutup kabut racun hitam keabu-abuan. Munculnya kabut beracun menyebabkan suasana lembah kecil ini sedikit berubah. Untungnya karena medannya yang terpencil, tidak ada yang datang ke sini. Pada saat ini ada sosok manusia cantik yang duduk di tengah kabut racun di suatu tempat jauh di bawah tanah di bagian terdalam kabut racun. Ada peti mati yang telah terinfeksi kabut racun hingga membusuk di depannya. Gelombang demi gelombang kabut racun tebal terus menyebar dari sana. Setelah itu diserap ke dalam tubuh wanita cantik ini. Setelah beberapa penyempurnaan, itu menjadi bagian dari kekuatannya. Kekuatan wanita ini juga menjadi semakin kuat saat dia terus menyerap dan memurnikan racunnya. Dia bahkan telah menembus puncak bintang ke-9 kelas Douseng dan langsung menuju ke kelas bandi. Namun terobosan ini sepertinya memakan waktu lama. Meskipun kabut racun terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya, terobosan yang diharapkan tidak muncul. Wanita ini tidak pernah merasa cemas. Mampu berlatih hingga level ini, dia dengan jelas memahami bahwa pelatihan itu tidak mudah. Oleh karena itu semakin dekat dia dengan titik akhir, semakin dia tidak merasa cemas. Wanita inilah yang telah memberikan segalanya untuk Xiaoyan saat itu. Dia bahkan rela menyerahkan hidupnya, yaitu dokter peri kecil. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Jadi ini wilayah barat. Kelihatannya sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Guli.
Xiaoyan melihat pemandangan ramai di kota dan merasa sedikit terkejut. Jauh sebelum dia datang, Guli telah memberitahunya bahwa wilayah barat adalah tempat paling tandus di benua itu. Itu adalah tanah kematian di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Iklim yang kering dan panas bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang awam. Di tempat ini, bahkan seorang bandi elit pun harus berhati-hati saat berjalan-jalan. Kalau tidak, jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa kehilangan nyawanya. Namun pemandangan di depan Xiaoyan saat ini sangat berbeda dengan apa yang dia pikirkan tentang wilayah barat. Hal ini bahkan membuatnya curiga bahwa dirinya benar-benar datang ke wilayah barat. Melihat keraguan wajah Xiaoyan, Luo Jin terkekeh. Saat mereka bergegas, dia menjelaskan kepada Xiaoyan sambil tersenyum. "Kamu juga pasti berpikir bahwa wilayah barat adalah tempat yang sangat tandus," ucap Luo Jin. "Bukankah begitu?" ucap Xiaoyan. "Orang tua Guli itu yang memberitahumu kan?" ucap Luo Jin. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kemudian Luo Jin melanjutkan kata-katanya. "Perkataan Guli memang benar, namun dia hanya setengah benar. Wilayah barat memang tandus, namun di saat yang sama juga ramai. Seperti yang kamu lihat sekarang, berbeda dengan apa yang dikatakan Guli. Tempat ini dikelilingi pegunungan hijau dan air hijau. Ini memang wilayah barat. Satu-satunya perbedaan adalah ini adalah wilayah Silin," ucap Luo Jin. "Wilayah Silin?" tanya Xiaoyan. Wilayah barat dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah pertama dengan prefektur lain, dan juga merupakan tempat yang relatif makmur. Namun wilayah Silin sama makmurnya dengan wilayah selatan, dan juga merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar para ahli wilayah barat. Sedangkan untuk wilayah lainnya, itu adalah wilayah gurun barat yang Guli ceritakan padamu. Letaknya di ujung paling barat. Itu juga merupakan wilayah paling terpencil di seluruh benua. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat makam kuno Tian Jue berada," ucap Luo Jin. Menjelang akhir, suara Luo Jin begitu lembut sehingga hanya Xiaoyan yang bisa mendengarnya dengan jelas. Namun setelah mendengar beberapa kata terakhir, ekspresi Xiaoyan mau tidak mau sedikit berubah. Makam kuno Tian Jue adalah makam seorang ahli di ranah transformasi asal. Bahkan 4 sekte besar kuno telah mendambakan warisannya selama beberapa ratus tahun. Dari sini terlihat betapa besarnya daya tarik yang dimiliki makam Tian Jue. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan langkah pemusnah langit miliknya. Benda ini adalah salah satu dari 3 kunci untuk membuka makam kuno Tian Jue. Di masa depan, dia harus sangat berhati-hati saat berjalan melewati wilayah barat. Begitu 4 sekte besar kuno menemukan langkah pemusnah langit pada dirinya, hal itu pasti akan membawa badai besar. Pada saat ini teriakan kasar tiba-tiba terdengar dari kerumunan di depan jalan. "Hah! Kalian semua minggir! Demi tuan kota ini, minggir!" Saat ini penguasa kota ini sedang merekrut sekelompok pengawal pribadi. Mereka yang berada di bawah kekuatan Bandi Bintang 3, minggir! Saat teriakan ini terdengar, kerumunan di depan jalan dengan cepat disingkirkan. Sekelompok orang bersenjata lengkap dan lapis baja keluar dari kerumunan. Melihat ini, Xiaoyan dan Luo Jin tidak mau repot-repot menimbulkan masalah. Dengan satu gerakan kaki, mereka mundur ke sisi kerumunan. "Hei, kalian berdua bocah nakal, berhenti di situ!" Mendengar kata-kata yang jelas memiliki makna tersembunyi, Xiaoyan dan Luo Jin hanya bisa sedikit mengernyit. Mereka saling memandang, lalu berbalik dengan wajah dingin. Keduanya melihat ke arah sekelompok sosok kekar yang berjalan ke arah mereka. Ketika pria parubaya yang memimpin kelompok itu melihat Xiaoyan, matanya langsung bersinar. Dia mencibir di dalam hatinya dan diam-diam menghancurkan batu giok seukuran telapak tangan. Saat itulah dia melihat ke arah Xiaoyan dan Luo Jin dengan senyum di wajahnya. Ketika dia berjalan mendekat, pria parubaya itu pertama kali melirik Xiaoyan. Ketika dia merasakan aura bandi elit bintang 5, matanya langsung memancarkan sinar terkejut. Lumayan. Untuk dapat meningkatkan kekuatanmu menjadi bandi elit bintang 5 di usia yang begitu muda, bakat kultivasi seperti itu benar-benar merupakan jenius kultivasi terbaik. Bagus. Aku menginginkanmu, ucap pria parubaya bertubuh kekar itu. Setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu Xiaoyan melakukan apapun, tatapannya sekali lagi melihat ke arah Luo Jin yang berdiri di samping Xiaoyan. Ketika dia melihat yang terakhir, matanya segera menunjukkan ekspresi heran. Kekuatan pemuda yang berdiri di samping Xiaoyan sebenarnya lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Dia sebenarnya telah mencapai level bandi bintang 8. Pria parubaya itu memandang Xiaoyan dan Luo Jin dengan ekspresi puas. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, bandi bintang 5 dan bandi bintang 8. Tidak buruk. Ini tidak buruk. Aku akan memilih kalian berdua. Kembalilah bersamaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan menjadi pengawal pribadiku."
Di masa depan, kalian berdua akan menikmati kejayaan, kemegahan, dan kekayaan tanpa akhir. Hahaha, ucap pria parubaya bertubuh kekar itu. Alis Xiaoyan dan Luo Jin berkerut lebih dalam. Pria parubaya ini benar-benar terlalu meremehkan mereka. Dengan satu kalimat, dia memutuskan apakah mereka akan tinggal atau pergi. Apakah dia benar-benar mengira keduanya seorang penurut? Tindakan yang mulia ini bukankah itu terlalu tirani? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya yang lebih tinggi darinya. Nada suaranya dipenuhi ketidakpuasan saat dia berbicara dengan dingin. Oh, apa yang salah? Tirani adalah sinonim dari ayahmu ini. Di kota hijau zamrud ini, jika ayahmu ini ingin seseorang tetap tinggal, orang itu akan tetap tinggal. Jika ayahmu ingin seseorang mati, orang itu akan mati. Ucap pria parubaya itu. Pada saat yang sama, ketika kata-kata itu dilontarkan, tinju besar pria parubaya itu ditempatkan di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan senyuman dingin. Sepertinya kamu sedang ingin bersaing tinju dengan tinju, ucap Xiaoyan. Hanya orang yang bertangan lebih besar yang berhak berbicara di kota hijau zamrud ini. Dengan kekuatan bandi bintang 5, kamu sebaiknya patuh, ucap pria parubaya bertubuh besar itu. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, Xiaoyan sudah mundur 2 langkah dan melambaikan lengan jubahnya. Cahaya hitam melintas dan tubuh kokoh Raja Utara langsung muncul di hadapan Xiaoyan. Tinjunya dengan ganas bertemu dengan tinju pria parubaya itu. Boom! Setelah pukulan itu, Raja Utara berdiri kokoh di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Namun pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur jauh ke belakang sebelum dengan paksa menstabilkan dirinya. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menoleh. Di depan Xiaoyan ada sosok tegap yang tampak seperti menara besi. Sosok itu menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika pria parubaya melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Dalam sekejap mata, cibiran menghina dari sebelumnya telah menghilang. Sebaliknya hal itu digantikan oleh keseriusan yang mendalam. Boneka bandi setengah bintang 9. Siapa sebenarnya bocah ini? Pria parubaya itu menatap Raja Utara dengan ekspresi muram. Xiaoyan yang berada di belakang Raja Utara membuat pria parubaya itu sangat terkejut. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa bocah bintang 5 benar-benar memiliki kartu truf seperti itu? Jelas dengan tindakan Raja Utara, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Xiaoyan. Hahaha, sepertinya mataku telah gagal mengenali Tuan Muda. Karena Tuan Muda tidak berniat bergabung denganku, maka aku tidak akan memaksamu. Tuan Muda, silahkan pergi, ucap pria bertubuh besar itu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa memaksa Xiaoyan untuk tinggal, pria parubaya itu tidak lagi bersikap sok. Sebaliknya dia memasang senyuman yang tampak baik hati dalam sekejap mata. Di saat yang sama dia mengambil langkah maju dan membuka jalan bagi Xiaoyan dan Luo Jin. Tindakan pria parubaya itu secara alami diperhatikan oleh orang banyak di sekitarnya. Segera tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Raja Utara yang berdiri di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak berdiri pada upacara saat jalannya di depannya terbuka. Dia menatap Luo Jin dan dengan gerakan kakinya, dia melangkah menuju ujung jalan di mana kerumunan telah membuka jalan. Di belakangnya, Luo Jin mengikuti dari dekat dan Raja Utara adalah yang terakhir. Dengan Raja Utara menjaga bagian belakang, pria parubaya itu mewaspadainya. Selama Raja Utara ada di sana, pria parubaya itu tidak akan berani mengambil tindakan. Di bawah berbagai tatapan kerumunan di sekitarnya, Xiaoyan dan Luo Jin perlahan-lahan berjalan pergi, meninggalkan pria parubaya dan kelompoknya yang menatap punggung mereka. Ketika kelompok Xiaoyan menghilang ke dalam kerumunan di jalan, seorang pria kurus yang seluruh tubuhnya terbungkus baju besi di samping pria parubaya itu berkata, "Tuan Kota, haruskah kita mengejar mereka? Jika kita membiarkan mereka melanjutkan, mereka akan keluar kota," ucap pria kurus itu. Mendengar ini, pria parubaya itu tidak hanya tidak memperlihatkan senyuman, dia malah mendengus marah dan memandang pria kurus itu dengan ekspresi muram. "Heh, mengejar? Baiklah, kejar mereka. Jika kamu bisa menghentikan mereka, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jika tidak bisa, aku akan mengambil nyawa anjingmu," ucap pria parubaya bertubuh besar itu. "Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" ucap pria kurus itu. "Lalu apa yang kamu inginkan? Bocah itu jelas bukan orang biasa. Dengan kekuatan kami tidak dapat menyentuhnya dengan mudah. Terlebih lagi misi kami hanya untuk mempertahankannya di kota hijau zamrud. Selama kita bisa mengulur cukup waktu, seseorang akan menangani bocah itu," ucap pria parubaya bertubuh besar itu. Melihat sosok Raja Utara yang menghilang, pria parubaya itu berkata dengan suara muram dan dingin,
Di sisi lain, Xiaoyan dan Luo Jin tidak meninggalkan kota seperti yang dibayangkan pria parubaya itu. Sebaliknya mereka perlahan berjalan menuju pavilion di tengah kota. Itu adalah cabang pavilion awan tersembunyi. Sebelum mereka datang, Luo Jin telah memberitahu Xiaoyan bahwa ada cabang pavilion awan tersembunyi di kota hijau Zamrud yang akan mereka jangkau. Tujuan mereka saat ini adalah cabang ini. Di sepanjang jalan, mereka juga membicarakan tentang situasi 4 sekte besar. Tentu saja seperti yang diharapkan. Ketika Luo Jin menyebutkan keseluruhan kekuatan 4 sekte besar, ekspresi Xiaoyan segera menjadi serius. Kekuatan 4 sekte besar kuno di wilayah barat memang seperti prediksi Xiaoyan. Mereka semua adalah sekte super yang memiliki ahli Dodi asli. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode terbarunya ya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Nobarta. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.